Ada kalanya, cinta datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk menghancurkan semua yang pernah kita yakini tentang benar dan salah. Dan di kisah ini, cinta itu datang dengan cara yang paling keliru. Namanya Ibu Rini, seorang wanita berusia 45 tahun, anggun, sabar, dan dihormati di lingkungan rumahnya. Suaminya, Pak Darto, seorang pensiunan guru yang kini banyak menghabiskan waktu di rumah, sibuk dengan kebun kecil di belakang rumah. Mereka punya satu anak perempuan Laras, anak tunggal yang jadi kebanggaan mereka. Cerdas, mandiri, dan baru saja menikah setahun lalu dengan seorang pria muda bernama Rakel. Raka sopan, perhatian, dan sangat menghormati mertuanya. Di mata semua orang, ia adalah menantu idaman. Awalnya, semua terlihat sempurna. Tapi seperti kata orang tua, tidak semua yang terlihat tenang itu benar-benar damai. Kadang badai datang justru dari arah yang tak pernah kita duga. Semua bermula ketika Laras harus pindah sementara ke luar kota untuk urusan pekerjaan. Sebuah proyek besar yang mengharuskannya tinggal di Surabaya selama 3 bulan. Raka tinggal di rumah mertua agar tak sendirian dan bisa sekalian menjaga Ibu Rini yang saat itu sempat jatuh sakit. Dan di sanalah garis tipis antara kasih dan kesepian mulai kabur. Raka sering membantu Ibu Rini membelikan obat, memasak, bahkan menemaninya ngobrol di sore hari sambil minum teh. Ibu Rini merasa ada kehangatan yang lama tak ia rasakan. Bukan cinta dalam arti romantis pada awalnya, tapi sebuah rasa yang perlahan berubah bentuk tanpa mereka sadari. Satu malam, listrik padam karena hujan besar. Ibu Rini terbangun, panik mendengar suara petir yang begitu keras. Raka mengetuk pintu kamarnya, menawarkan lilin, khawatir ia ketakutan sendirian. Dan di ruang gelap itu, dua hati yang kesepian bertemu tanpa rencana. Mereka berdua menyesali malam itu, sungguh, tapi seperti bara kecil yang sempat tersulut. Api itu sulit padam. Mereka mencoba menjauh, menahan diri, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun setiap kali mata mereka bertemu, rasa bersalah justru semakin menyakitkan sekaligus, entah kenapa, semakin sulit diabaikan. 3 bulan kemudian, Laras pulang. Rumah kembali ramai. Raka tampak gugup setiap kali bicara dengan istrinya. Sementara Ibu Rini hanya bisa menatapnya diam-diam, menahan tangis setiap malam. Sampai suatu hari, Ibu Rini merasakan sesuatu yang aneh. Mual di pagi hari, tubuh terasa lemak. Ia berpikir itu hanya kelelahan atau efek usia. Tapi ketika ia memeriksakan diri ke dokter, kata-kata yang keluar membuat seluruh dunia seolah berhenti berputar. Selamat, Bu. Anda hamil. Dunia Ibu Rini runtuh seketika. Ia tidak tahu harus tertawa, menangis, atau berteriak. Bagaimana mungkin di usia 45 tahun dan dalam keadaan seperti ini? Malam itu, ia duduk di teras rumah, menatap langit yang gelap. Raka datang, dan untuk pertama kalinya, mereka berdua bicara jujur tanpa menyembunyikan apapun. Bu, saya salah. Saya harusnya pergi waktu itu, kata Raka dengan suara gemetar. Tidak, nah, aku juga salah. Aku yang terlalu lemah, jawab Ibu Rini lirih. Mereka tahu tidak ada jalan keluar yang benar. Mereka hanya bisa berdoa agar waktu memutar balik, tapi waktu tidak pernah peduli pada penyesalan manusia. Beberapa minggu kemudian, Laras mencurigai perubahan pada ibunya. Ia melihat Ibu Rini sering diam, sering menangis tanpa sebab. Sampai suatu sore, ia menemukan hasil tes kehamilan di kamar mandi. Ia mendatangi ibunya, gemetar, menahan amarah, dan air mata. Bu, ini apa? Laras, tolong dengarkan dulu Ibu. Jangan bilang Raka, yang suara Laras pacar. Ia menatap ibunya dengan pandangan yang tak bisa diartikan antara marah, sedih, dan hancur. Sementara Raka, yang baru pulang, hanya bisa berdiri di depan pintu, tak mampu berkata apapun. Hari itu rumah yang dulu penuh tawa berubah jadi tempat yang sunyi. Laras pergi tanpa pesan. Raka ikut meninggalkan rumah beberapa hari kemudian. Dan Ibu Rini
hanya bisa duduk di ruang tengah, menatap foto keluarganya di meja. Perutnya mulai membesar menjadi pengingat dari kesalahan yang tak bisa ia hapus. Tetapi entah bagaimana, setiap kali ia merasakan janin itu bergerak, ada secercah rasa syukur yang tak bisa ia pahami. "Aku tahu, kamu bukan datang di waktu yang tepat," bisiknya pada kandungan itu. "Tapi kamu adalah hidup yang Allah titipkan, dan ibu akan menjagamu, apapun yang terjadi." Beberapa bulan kemudian, Ibu Rini pindah ke rumah sederhana di luar kota. Ia hidup tenang, jauh dari gosip, jauh dari masa lalu. Laras tak pernah kembali, tapi kadang mengirim pesan singkat tanda bahwa luka mulai perlahan mengering, meski takkan pernah hilang sepenuhnya. "Raka, tak ada kabar pasti. Ada yang bilang ia pindah kerja ke luar negeri. Ada yang bilang ia menikah lagi. Tapi bagi Ibu Rini, semua itu tak lagi penting. Yang penting, ia belajar menerima bahwa cinta tak selalu suci, tapi penyesalan bisa menjadi bentuk cinta juga cinta yang lahir dari keinginan untuk memperbaiki, untuk tidak mengulang kesalahan yang sama." Di akhir kisahnya, Ibu Rini berkata pada seorang tetangga muda yang datang menemuinya, perempuan yang tengah menangis karena masalah rumah tangga. "Nah, jangan biarkan kesepian membuatmu buta. Kadang kita mencari hangat di tempat yang salah, tapi Tuhan selalu beri kita kesempatan kedua untuk menebus dosa kalau kita berani mengakuinya, dan di balik senyumnya yang lembut, tak ada yang tahu betapa berat beban yang pernah ia pikul. Senyum itu adalah senyum seorang ibu yang pernah hancur, tapi memilih berdiri lagi. Kadang, hidup tidak berjalan sesuai rencana. Cinta bisa datang dari arah yang salah, dan penyesalan sering datang ketika semuanya sudah terlambat. Tapi dari setiap kesalahan, selalu ada pelajaran bahwa manusia, sekuat apapun, bisa jatuh. Dan Tuhan, seadil apapun, masih memberi ruang untuk bangkit jika hati kita benar-benar menyesal. Ibu Rini mungkin telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya, tapi dari kehilangan itu, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga, keberanian untuk memaafkan dirinya sendiri. Mungkin itu yang paling sulit dilakukan oleh manusia manapun, karena memaafkan orang lain mudah, tapi memaafkan diri sendiri butuh kekuatan luar biasa. Dan untuk kita yang mendengar kisah ini, semoga kita belajar satu hal: jangan biarkan kesepian membuat kita menghancurkan diri sendiri. Karena tidak ada pelarian yang indah dari dosa, kecuali keberanian untuk mengakuinya dan memperbaikinya. Kadang, hidup tidak berjalan sesuai rencana. Cinta bisa datang dari arah yang salah, dan penyesalan sering datang ketika semuanya sudah terlambat. Tapi dari setiap kesalahan, selalu ada pelajaran bahwa manusia, sekuat apapun, bisa jatuh. Dan Tuhan, seadil apapun, masih memberi ruang untuk bangkit jika hati kita benar-benar menyesal. Ibu Rini mungkin telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya, tapi dari kehilangan itu, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga, keberanian untuk memaafkan dirinya sendiri. Mungkin itu yang paling sulit dilakukan oleh manusia manapun, karena memaafkan orang lain mudah, tapi memaafkan diri sendiri butuh kekuatan luar biasa. Dan untuk kita yang mendengar kisah ini, semoga kita belajar satu hal: jangan biarkan kesepian membuat kita menghancurkan diri sendiri. Karena tidak ada pelarian yang indah dari dosa, kecuali keberanian untuk mengakuinya dan memperbaikinya.